Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, saya Sufyan Hakim, SPD MPD, dosen tetap asisten ahli program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan biologi, sehingga melaksanakan bidang pengajaran yang terkait dengan kependidikan dan pembelajaran biologi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan menjadi penanggung jawabnya adalah mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran Biologi dengan kode PBI 081225. Mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran Biologi merupakan salah satu mata kuliah wajib 2 SKS di semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unsulbar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan mengenai konsep dan praktik media dan TIK untuk pembelajaran biologi. Mata kuliah ini menyajikan bahasan antara lain hakikat media pembelajaran, jenis dan karakteristik media, teknik pemilihan media, analisis kebutuhan media, dan pengembangan media pembelajaran biologi. Salah satu materi dalam mata kuliah ini adalah materi tentang karakteristik media pembelajaran pada pertemuan ketiga. Kemampuan yang diharapkan pada materi ini adalah mahasiswa mampu membedakan jenis dan karakteristik media pembelajaran. Materinya mencakup dua hal pokok, yaitu jenis-jenis media pembelajaran dan karakteristik media pembelajaran. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah kuliah tatap muka atau luring dengan model discovery learning. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok tersebut terjadi interaksi antar mahasiswa dan diharapkan juga terjalin interaksi antara dosen dan mahasiswa. Pada bagian akhir perkuliahan juga ada penilaian dengan teknik tes secara tertulis, bentuknya pilihan ganda dan uraian, dengan dua indikator sesuai dengan sub CPMK, yaitu ketepatan membedakan jenis media pembelajaran dan ketepatan menceritakan karakteristik media pembelajaran. Berikut silahkan menyaksikan video pengajaran saya pada mata pelajaran Media dan TIK Pembelajaran Biologi untuk pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Media dan TIK Pembelajaran Biologi. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga, ya. Jadi harap kita persiapkan alat tulisnya, siapkan semangatnya untuk pagi ini kita belajar. Pertama-tama Bapak ingin mengecek kehadirannya semua. Tolong didengarkan dan menyambut. Asmita. Hadir, Pak. Oke. Nur Fadila. Hadir, Pak. Tasya. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. F. Riyandi. Hadir, Pak. Ahmad Gifari. Hadir, Pak. Nur Hayati. Tidak hadir? Tidak hadir, Pak. Tanpa keterangan ya. Iya, Pak. Yulianti. Hadir, Pak. Apri Diayati. Hadir, Pak. Dorcas. Hadir, Pak. Nur Haliza. Hadir, Pak. Alfiana. Hadir, Pak. Hairunisa. Hadir, Pak. Indah Hadiria. Hadir, Pak. Kurnia. Hadir, Pak. Oke, jadi ada satu orang yang tidak hadir. Tolong yang lain pertahankan semangatnya untuk bisa hadir terus. Karena ini masih pertemuan yang ketiga, ya. Betul atau tidak? Betul. Ada yang masih ingat apa yang kita diskusikan pada pekan yang lalu? Oke, silakan. Jadi Pak, untuk pertemuan minggu lalu itu materinya terkait dengan peran dan fungsi media pembelajaran. Yang lain, Saya, Pak. silakan. Sebelumnya itu, Pak, bahas tentang peran dan media pembelajaran. Oke, jadi pada pekan lalu kita diskusikan mengenai peran dan fungsi media pembelajaran. Oke, ada yang masih ingat apa saja peran media? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, jadi peran media itu ada beberapa, Pak. Menurut saya ada dua. Yang pertama itu membuat konkret konsep yang dianggap abstrak, dan kemudian pertama itu bisa mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting, Pak. Ada yang lain lagi?
Ya, silakan Ivan. Jadi ada pula peran dari media pembelajaran. Upaya yang pertama itu memberikan pengalaman langsung, mengganti pengalaman langsung, serta meningkatkan objek yang suka atau berbahaya. Apakah masih ada? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi peran lain dari fungsi dari media pembelajaran ada dua yang bisa kita buka, yaitu memberikan pengalaman segi pengamatan dan menjadikan perbedaan warna secara visual. Oke, itu semua tadi beberapa poin terkait dengan peran media. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Selanjutnya, fungsi media. Ada yang bisa? Oke, silakan. Yang pertama itu dapat memperjelas penyediaan pesan dan informasi, kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Ada yang lain? Saya Pak. Silakan Andika. Saya Pak. Fungsinya itu Pak dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu Pak. Oke, masih ada? Saya Pak. Ya, silakan Herunisa. Jadi menurut saya Pak yang dimana yang dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi mahasiswa Pak. Oke, jadi itu tadi beberapa poin terkait dengan fungsi. Beri tepuk tangan lagi. Nah, coba perhatikan gambar media di atas. Ya, coba perhatikan. Nah, di antara ini, adakah yang pernah Anda lihat waktu SMA atau mungkin di semester sebelumnya? Pernah ya? Ada. Ya, yang digunakan gurunya pasti pernah toh? Pernah SD, SMP, SMA, pasti gurunya pernah menggunakan media. Dan itu beragam. Dosen satu dengan dosen lain mungkin beragam medianya. Ya, mata kuliah yang satu dengan yang lain tentu juga beragam medianya. Nah, di sini inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya. Nah, ada banyak beragam media-media pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, dari berbagai media itu, di sini kita perlu mengetahui karakteristiknya, ya, sehingga kita bisa mengelompokkannya ke berbagai jenis media. Ya, sama ketika Ananda mempelajari terkait taksonomi hewan, tumbuhan, itu kan ada pengelompokannya. Begitu pula dengan media pembelajaran. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ini, ya, yaitu mahasiswa mampu membedakan jenis dan karakteristik media pembelajaran. Ada dua indikator yang utama yang harus Anda kuasai pada pertemuan ketiga hari ini. Yang pertama itu ketepatan membedakan jenis pembelajaran media pembelajaran. Yang kedua, ketepatan menceritakan karakteristik media pembelajaran. Jadi setiap jenis itu beda-beda karakteristiknya, ya. Nah, itulah yang akan kita mau bahas pada kesempatan kali ini. Mengapa materi ini sangat penting? Nah, karena Ananda sebagai calon guru biologi ataupun calon dosen biologi, insya Allah di kemudian hari itu tidak akan lepas dari yang namanya media pembelajaran, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa media itu ada bermacam-macam jenisnya. Setiap jenis punya karakteristik yang sama tersendiri. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi, oleh karena itu kita mari bersiap memasuki perkuliahan pertemuan ketiga dengan materi jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, pekan lalu kan sudah dibagi kelompok ya. Dan saya perintahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, depan kelompok 2, belakang kelompok 3, dan di sebelah kanan adalah kelompok 4. Nah, yang akan kita lakukan nantinya itu adalah berdiskusi. Saya akan membagikan lembar kerja mahasiswa kepada Ananda, lalu itu dikerjakan secara berkelompok. Apa yang nantinya Ananda kerjakan? Ya, nantinya Ananda akan mendata bersama 3 atau 4 orang temannya untuk mendata media-media apa saja yang Ananda pernah dapatkan di sekolah, ya. Media-media apa saja yang pernah Ananda dapatkan di kampus di semester-semester sebelumnya atau di mata kuliah yang lain. Nah, itu Ananda data sebanyak-banyaknya. Nah, di situ ada instruksi-instruksi nanti di lembar kerjanya. Mulai dari Anda menuliskan semua contoh media yang pernah didapatkan atau diketahui ya, didata, lalu dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Lalu yang terakhir itu hasilnya kita bisa menemukan sendiri bagaimana pengelompokan media pembelajaran itu ya. Jadi kita ini mau
berpikir bagaimana media-media itu dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Oke, saya akan bagikan lembar kerjanya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Oke, silakan dicek dulu lembar kerjanya, ya. Ya, tolong bergabung dengan temannya ya, atau saling berdiskusi. Jadi di situ ada 2 lembar dan ada 3 tugas yang harus Anda kerjakan. Yang pertama itu mendata contoh, kemudian yang kedua itu memilah-milah berdasarkan kesamaan karakteristik, dan di tabel yang terakhir itu Anda membagi-bagi ke dalam jenis-jenis medianya. Ya. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan temannya, karena media itu ada banyak ya. Mungkin saja Andika tidak tahu media tertentu, tapi Tasya tahu. Jadi bisa saling berbagi pengalaman ya. Jadi mungkin Tasya tahu karakteristik media A, lalu Andika tidak tahu, ya itu bisa saling sharing dengan temannya ya. Jadi waktu mengerjakannya itu sekitar 30 menit. Silakan Anda kerjakan dari sekarang ya. Jangan lupa menuliskan nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ya. Baik, sudah selesai. Silahkan merampungkan jawaban. Ya, silahkan dirampungkan. Apabila ada nama anggota timnya yang terlupa, tolong dicek baik-baik. Oke, silahkan dirampungkan. Nah, berikutnya kita akan mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada perwakilannya 1 orang untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa yang mau pertama? Ini kelompok Kelompok 4. Oh, belum diselesaikan ya. Siapa? 1, 2, 3. Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Mau? Ya, silakan perwakilannya dibacakan ya. Apa yang ditulis? Silakan maju ke depan. Ya, tidak usah malu-malu ya. Silakan tampil ke depan. Ya, jadi kelompok 1 akan diwakili oleh siapa namanya? Ya, silakan ya untuk membacakan hasil diskusinya. Baik. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Adapun contoh yang kami temukan dalam kelompok media pembelajaran tersebut berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, karakteristiknya bisa dilihat dan diraba contoh media pembelajarannya itu diorama atau torso. Terus bersifat visual hanya bisa dilihat contoh media pembelajarannya poster atau grafik. Terus yang ketiga, hanya bisa didengar, pesan dituangkan dalam lambang auditif, contoh media pembelajarannya itu radio atau voice note. Terus yang keempat, harus diproyeksikan terlebih dahulu, dapat visual saja atau audio visual, contoh media pembelajarannya slide, PowerPoint atau media atau video. Terus yang kelima, multimedia, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, contoh media pembelajarannya itu e-learning. Terus yang kedua, jenis media pembelajaran berdasarkan karakteristiknya. Silakan dibacakan. Yang pertama, media pembelajaran dan contoh media pembelajarannya. Yang pertama, media 3 dimensi, contoh media pembelajarannya model sel hewan dan tumbuhan, torso atau model virus. Terus media grafis, contoh media pembelajarannya gambar, poster dan grafik. Media audio, radio atau voice note. Terus media proyeksi, contoh media pembelajarannya slide, PowerPoint. Media berbasis TIK yaitu e-learning dan Zoom meeting. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Ya. Ya, itulah tadi penampilan dari 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada perbedaan dalam mengklasifikasikan media ya. Jadi Ananda tidak perlu terlalu panik dan menyalahkan temannya, karena memang tidak ada pengklasifikasian jenis media pembelajaran itu yang baku ya. Ada berbagai sudut pandang, termasuk 4 kelompok yang ada di kelas ini itu bermacam-macam ya. Pengelompokannya ada yang mengelompokkan menjadi 4, 5, bahkan ada yang 7 ya. Kalau Ananda baca artikel-artikel terbaru itu banyak yang mengklasifikasikan lebih dari 5, ada yang 6, ada yang 7 ya. Jadi kalau Ananda mau banyak lagi referensinya, silahkan Ananda cek-cek di internet ya, pada literatur-literatur terbaru, pada buku-buku yang terbaru ya. Di situ ada berbagai macam pengklasifikasian media pembelajaran. Jadi tidak ada pengklasifikasian baku ya. Bisa dipahami? Nah, di sini saya contohkan satu pengklasifikasian ya. Misalnya ini. Di sini dia mengelompokkan menjadi 5 ya, menjadi 5. Ada media 3 dimensi, media grafis, audio, proyeksi dan media berbasis TIK. Kemudian ada dari artikel tahun 2024, bahkan dia mengklasifikasikan jenis media itu sampai 10 ya, sampai 10. Jadi macam-macam ya, macam-macam jenis pengklasifikasian. Tidak ada pengklasifikasian media pembelajaran yang baku ya. Jadi bermacam-macam kita akan temukan di internet atau di berbagai literatur. Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri perkuliahan, saya mau memberikan evaluasi dulu berupa kuis ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang harus Ananda kerjakan. Ya, waktunya itu tidak panjang, waktunya sekitar 10 menit. Silahkan Ananda
mulai mengisi sekarang juga. Silakan dibagi. Oke, silahkan diselesaikan kuisnya. Waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai. Silahkan cek identitasnya di kuisnya dan dikumpulkan yang sudah mengecek ya. Sudah kumpulkan. Baik, terima kasih. Kuisnya akan saya umumkan nanti di grup kelasnya. Ya. Ya, sebelum pulang saya akan berikan tugas individu. Jadi ini tugasnya, silakan dikerjakan. Ya, ini masih terkait dengan diskusi kita pada hari ini terkait jenis dan karakteristik media pembelajaran. Baik, kalau sudah dicatat tugasnya, untuk pekan depan kita akan pelajari tentang teknik pemilihan media pembelajaran. Ya, jadi tolong dipelajari di bagian modul yang pernah saya bagikan di bab 4 terkait teknik pemilihan media pembelajaran. Ya. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda telah mengikuti diskusi perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.